Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Baik-baik saja kan? Oke, untuk materi pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang K3H. K3H merupakan komponen dari kesehatan, keselamatan, keamanan kerja dan lingkungan hidup. Di sini kita akan membahas tentang kesehatan, keselamatan dan keamanan kerja serta lingkungan hidup di jurusan rekayasa perangkat. Langsung saja untuk kompetensi dasar yang akan kita ambil, yaitu menerapkan prinsip-prinsip kesehatan dan keselamatan kerja dan menggunakan perangkat komputer. Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama, dapat mengetahui prinsip kesehatan dan keselamatan kerja. Yang kedua, dapat menentukan prosedur kesehatan kerja dan keselamatan kerja. Yang ketiga, mengimplementasikan cara menggunakan komputer dengan menggunakan kesehatan dan keselamatan kerja. Prinsip-prinsip kesehatan dan keselamatan kerja. Sebenarnya semua jenis pekerjaan dimanapun tempatnya selalu mengandung resiko terjadi suatu kecelakaan ataupun penyakit akibat dari kerja. Risiko yang mungkin terjadi akibat bekerja menggunakan komputer antara lain. Yang pertama, tangan dan jari bekal atau sakit. Yang kedua, mata perih, leher bahkan rabun. Yang ketiga, pinggang menjadi sakit. Yang keempat, punggung bisa menjadi sakit. Yang kelima, kaki kesemutan. Yang selanjutnya ada tersengat aliran listrik atau stroke dan lain-lain. Bagian dari komponen yang dibahas yang pertama ada keji, yang kedua ada monitor, yang ketiga ada keyboard, yang keempat ada mouse, yang kelima ada printer, yang ketujuh ada, yang keenam kami ada kabel, terus kemudian meja dan kursi komputer. Untuk lebih jelasnya, yang pertama kita bahas tentang casing atau kotak CPU. Kotak CPU biasanya diletakkan di lantai atau tidak dilengkapi dengan ground, dapat menyebabkan aliran listrik saat kita menyentuhnya tanpa anestesi. Jadi sebenarnya kotak listrik diletakkan di atas meja. Terus untuk menghindari korsleting, itu sebenarnya CPU diletakkan di tempat yang aman, misalkan di atas meja, atau dengan menggunakan ground dengan cara dihubungkan ke tanah atau ke tembok menggunakan sebatas kawat. Yang kedua ada monitor. Monitor biasanya berhubungan dengan mata yang merupakan organ tubuh yang paling mudah terkena penyakit bekerja dengan komputer. Hal ini terjadi bila mata terlalu sering difokuskan ke arah monitor. Monitor dapat berpengaruh pada kesehatan mata karena mengeluarkan radiasi. Keluhan yang sering diderita pengguna komputer antaranya rasa pegal dan rasa nyeri pada mata merah, mata berair, sampai pada iritasi mata, bahkan mungkin mata saat bekerja. Yang pertama, atur jarak pandang. Kedua, jangan melihat secara terus-menerus. 3, atur pencahayaan. 4, gunakan layar pelindung. 5, atur resolusi. 6, atur kontras. 7, istirahat secukupnya. Jangan terus-menerus bekerja dengan komputer. Hindari menggunakan warna panas. Menggunakan jenis monitor yang baik, dan letakkan monitor pada keyboard lurus dengan pandangan. Keyboard biasanya membuat tangan menjadi pegal. Untuk mengatasinya, letakkan keyboard dengan posisi lebih rendah dari monitor. Gunakan keyboard ergonomis. Ketiga, gunakan keyboard yang kabelnya tidak terlalu keras dan tidak terlalu empuk. Untuk mouse, penempatan mouse sangat penting untuk kesehatan tangan. Untuk printer dapat menimbulkan penyakit karena suara yang sangat bising. Usahakan cari printer dengan tingkat kebisingan yang cukup rendah. Kabel, penataan kabel yang baik dan rapi dapat menghindari konsleting pada listrik. Hal-hal yang tidak baik saat bekerja dalam komputer dapat dilihat seperti gambar berikut. Layar tertekuk, posisi monitor tidak sejajar, tanaman hias yang mengganggu, penempatan lampu yang tidak tepat, mouse terlalu jauh, kaki tidak menapak lantai, pantalan duduk menekan, punggung tidak bersandar. Aspek yang perlu diperhatikan saat bekerja dengan komputer: yang pertama, relaksasi. 2, pencahayaan. 3, ruangan komputer dan kualitas udara. 4, gangguan suara. 5, kesehatan dan keselamatan kerja. 7, kebiasaan dalam bekerja. Posisi duduk yang baik, pandangan pada naskah, garis pandang pada mata tegak lurus, lengan siku, jari melengkung, kepala dan badan tegak, punggung pada sandaran, kaki di lantai agak rapat, seperti dapat dilihat di gambar berikut. Posisi yang ideal
dapat dilihat seperti gambar berikut sesuai dengan syarat-syarat yang tadi kita bahas. Untuk pencahayaan, hal yang perlu diperhatikan, tempatkan sumber cahaya sehingga kilau dan pantulan pada layar dapat diminimalisir, menempatkan layar monitor sedemikian rupa sehingga bagian samping menghadap jendela, hindari menggunakan sumber cahaya yang agak terang, gunakan cahaya tidak langsung, seperti dapat dilihat di gambar berikut ini. Ruangan komputer dan kualitas udara, syarat-syaratnya tidak bocor dan lembab, ruangan tidak terkena sinar matahari langsung, temperatur dan kelembapan udara dapat diatur, ruangan bebas debu dan partikel lainnya, ruangan bebas dari zat kimia. Untuk gangguan suara, biasanya dari tingkat kebisingan. Tiap orang mempunyai tingkat kebisingan yang berbeda-beda. Seperti ada yang suka bekerja di tempat yang ramai, namun ada yang suka bekerja di tempat yang sepi. Yang perlu diperhatikan, orang yang cenderung tidak menyukai adanya gangguan suara selalu mengalami perubahan keras dan tinggi rendahnya suara. Kesehatan dan keselamatan kerja, kondisi setiap orang itu tidaklah sama dan masing-masing mempunyai toleransi yang berbeda terhadap kondisinya, terutama ketika mereka harus bekerja dalam jangka waktu panjang. Kebiasaan dalam bekerja agar dapat merasa nyaman. Yang pertama, santai mungkin. Kedua, mengubah posisi duduk. Ketiga, berdiri beberapa menit untuk menurunkan otot. Keempat, beristirahat secara periodik. Kelima, bagilah waktu untuk bekerja. Demikian untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.